Sahabat fotografi, jumpa lagi saat ini masih dengan sobat-sobat kita, sahabat-sahabat fotografi kita yang mau berbagi. Kali ini kedatangan seorang sahabat, masih dari Cilengsi ya? Cilengsi. Masih. Sekitar. Kenalin dulu Mas JJ, boleh diceritain mungkin dari bisa belajar fotografinya di mana, terus sekarang kegiatan rutinitasnya dan lebih fokus ke fotografi apa, bisa diceritain? Iya, nama medsos JJ Ranti ya. Oke, sip. Nanti dimasukin ke deskripsi. Fotografi awalnya hobi dari sekolah, kuliah, terus kuliah juga ada pendidikan dasarnya, terus dari kuliah habis itu ke ini Darwis School of Photography. Oh, kuliah di mana lu, J? IKJ. Oh, terus dari IKJ ngambil apa? IKJ ngambil basic di Darwis Triadi of School of Photography. Oke. Itu ngambil basic sama intermediate sama advance, terus habis itu terjun. Itu kalau sekarang lebih ke wedding. Nah, berarti lebih ke fotografi wedding, tapi sebenarnya apa aja sih. Tapi rutinnya wedding. Ya motret boleh apa aja, tapi untuk sementara ini atau yang sudah sekarang digeluti ini lebih ke wedding fotografi ya. Ini yang menarik dari karyanya JJ ini yang gue lihat adalah JJ ini banyak main-main efek di karya-karyanya nih untuk wedding fotografi itu. Gimana J? Bisa diceritain ya awalnya tuh kenapa pengen bikin foto yang efek-efek kayak gitu loh? Awalnya iseng. Awalnya sih karena emang wedding fotografi itu kan dulunya tuh ya gitu ya standarnya Mas ya. Jadi cuma ngikutin rundown acara, ya kita foto ngikutin sekedar aman gitu kan. Pada akhirnya nyoba deh tuh dibalik jenuh juga. Terus iseng, ternyata bisa motivasi kita gitu. Motivasi kita untuk lebih mikir lah motretnya gitu kan. Keren nih. Lebih bikin kreatif gitu, jadi lebih bikin unik. Di situ juga bisa bisa bikin buat ceritanya juga kan. Jadi story-nya nggak itu aja gitu lah. Ada storytelling di situ, terus ada kreativitas sih. Kayak gitu Mas. Jadi buat lo motret wedding itu sebagai wedding dokumentasi itu nggak cukup lah. Iya. Lo pengen lebih berkreasi lebih lagi, lo punya inovasi lagi kayak gitu, karena emang dorongan kreativitas itu yang membuat lo untuk pengen bikin foto yang nggak seperti biasanya lah, sederhana seperti itu ya. Pengen beda juga sih intinya. Itu kenapa lo pakai niat banget gitu loh pakai efek-efek kayak begitu, padahal sebenarnya kan ada Photoshop selesai gitu loh. Nah itu pengennya sih sebenarnya dari proses juga ya, proses post production tuh biar nggak lama. Satu sih itu, terus biar jadi fotografer Mas. Jadi ya fotografer, bukan photoshopper. Bukannya nggak ini sih, jadi di fotografi itu kan lebih bagus dari basicnya sendiri, lebih enak matang di kamera. Setelah itu kita mau ngapain di post produksi enak lah gitu Mas. Iya, karena prinsipnya ya fotografi itu kan melukis dengan cahaya ya. Iya. Jadi ya basicnya memang menghasilkan foto dengan kualitas atau dengan penguasaan teknik yang baik dulu daripada pengeditannya. Ya itu sih, itu lebih bagus nih. Lumayan jarang nih orang kayak JJ begini. Motret masih ngedepanin unsur fotografisnya daripada kemahiran mengedit gitu. Ya gua ngargain banget sih orang-orang kayak lu gitu J, karena
bagaimana berfotografi itu tetap original gitu. Gue pun juga melakukan seperti itu gitu. Jadi kalau untuk apa kayak editing atau Photoshop kayak gitu, apalagi di wedding atau di retail yang semacam itu kan, itu cuma untuk ini aja lah, memoles gitu, mantesin atau nyelarasin nanti kalau misalnya nyetak di album gitu kan atau di frame ya gitu. Gitu. Layout, tapi nggak menutup kemungkinan sih emang ada yang diedit gitu. Iya, pengeditan. Jadi sesuai kebutuhan. Iya, pengeditan itu untuk inilah, untuk merapihkan. Iya, kurang lebih. Untuk apa? Untuk menyesuaikan, misalnya cuma adjustment aja ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampai merubah, misalnya sampai dari foto yang asalnya itu udah nggak baik, tapi dengan berphotoshop atau dengan editing kayak gitu, jadi foto itu jadi dibagus-bagusin gitu. Iya kayak gitu. Jadi hasilnya nggak bagus, dipaksa di editing kan nggak asik gitu. Nggak baik buat mental fotografi kayak gitu. Jadi ya apa ya, kerennya itu yang gue lihat dari foto lu itu adalah gini loh, ada efek-efek gitu segala macam itu. Berarti lu pakai ada ini ya, ada aksesoris atau ada alat tambahan gitu ya? Aksesoris buat bantu lah. Untuk bantu ada banyak sih sebenarnya, ada yang disiapin, ada yang dadakan di lokasi kayak gitu, ada macam-macam, banyak, ada dari apa kristal lampu, terus ada dari lampu tumbler, terus hiasan Natal, hiasan pohon Natal. Macam-macam banyak mas, asbak rokok juga pernah. Jadi ada di situ ada apa sih? Lu mau mencoba gitu. Lu karena melihat sesuatu gitu kan, misalnya dari apa lu nemu apa kristal gitu di rumah atau asbak gitu kok. Ya gue juga suka gitu. Coba pakai handphone, wah oke nih gitu. Lu coba pakai kamera, wah ini bisa diajak buat motret beneran nih gitu kan, maksudnya motret wedding atau kayak dan lain sebagainya gitu loh. Jadinya seru kan mas. Nah iya. Motivasi juga kan kita makin ini. Berfotografi itu kan harusnya bikin kita lebih terpacu untuk kreatif, bikin kita terpacu untuk berkreasi gitu, dan juga yang pasti itu ya harus bisa menambah value atau nilai dari itu karya kita sendiri gitu. Jadi ya ini apa bagus buat gue tuh ya, menginspirasi gitu, bahwa sesuatu yang lu dapatkan tadinya kerja cuma motret urusan pekerjaan gitu, tapi lu punya inovasi, lu punya ide, lu bisa berkreasi, akhirnya terciptalah foto-foto yang berefek-efek gitu. Dengan kristal kayak gini, coba lagi pakai hiasan Natal begini, coba lagi mungkin nanti ada yang hal-hal yang apa, benda yang aksesoris atau ya itu udah menjadi aksesoris ketika lu pakai kan, padahal sebenarnya benda itu kan ada di sekitar rumah lu, mungkin di sekitar kamar lu gitu kan. Gitu. Kadang di sekitar acara juga kadang jadi apa namanya, gelas aqua tuh bolongin pakai korek, taruh di lensa. Itu jadi unik juga kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi memacu kita aja kreativitas, ya karya kita juga lebih enak, beda juga gitu kan sama yang lain, terus lebih unik lah. Jadi lu punya ciri tersendiri ya. Kayak gitu. Nanti kalau mau lihat apa karya-karyanya JJ bisa lihat di Instagram sama Facebook. Iya. Jadi promosi. Ini lu bawa nggak, J? Bawa, ada satu sih. Kebetulan ada bawa satu. Oh, kenapa satu? Kata mau bawa banyak. Satu yang selalu ada di apa, tas pinggang. Oh, selalu ada di tas bawaan lo ya nih. Iya. Nah, ini kalau kena cahaya kan ya keren. Wedding fotografi itu kan cenderung lu biasa dapat job dari siapa nih? Maksudnya dari rekanan lu, dari pengantin langsung, atau kita nggak bicara yang dari pengantin langsung ya? Iya. Kita bicara misalnya yang lu dapat dari ya katakanlah wedding organizer gitu kan? Vendor ya. Vendornya semacam itu. Itu pada saat lu ada apa niatan mau kerja sama kayak begitu, mereka ngeliat dulu nggak karya lu, atau lu langsung kasih tahu nih gue punya sesuatu yang beda gitu? Mereka biasanya ketemu di lokasi ya,
Mereka tuh nanya, mungkin mereka mau coba ya. Terus begitu nanya medsos kita, mereka ngelihat, oh hasilnya gini ya, unik-unik ya, kayak gitu. Terus mereka penasaran juga sih, penasaran. Akhirnya ngajak untuk kerjasama. Terus selebihnya teknisnya sih ya kita perform yang saya punya style, terus tapi tetap yang mereka butuhkan kita kasih, kayak misalkan foto beauty gitu kan, perias biasanya ya, foto beauty, foto-foto aman lah kayak gitu. Itu tetap kita kasih. Jadi yang style kepengenan sendiri sama apa yang mereka butuhkan. Jadi sama-sama kerjasama itu semuanya terpenuhi lah. Ini boleh dijadiin tips nih, maksudnya sebagai fotografer kan kita juga punya ego lah. Iya itu untuk gitu. Pengen berkesenian atau untuk pengen bereksperimen sama karya-karya kita sendiri, tapi kita pun juga harus dalam tanda kutip mematuhi lah. Iya. Apa yang udah jadi kesepakatan pada vendor yang lain. Jadi kita juga memberikan apa yang mereka mau, detail-detail make up, beauty gitu ya, mungkin gaunnya dan segala macam kayak gitu, karena kan mereka juga butuh untuk jualan sama. Mereka juga butuh portfolio kita, karya kita untuk hal-hal yang menyangkut juga karya mereka. Gitu. Bagus, berarti lo bisa menjalankan sebuah komunikasi antar profesi lain dengan baik. Gitu. Lebih begitu. Ini kan bisa dikatakan sesuatu yang baru lah di wedding fotografi itu kan. Lu mau motret dengan efek-efek yang unik begitu kan, jadi orang ada yang seperti mirroring, ya benar nggak? Ada yang kayak di vignette gitu segala macam gitu kan, terus ya banyak lah efek semacam itu gitu loh. Terus lu gimana ngeyakinin kan kalau di wedding itu kan lu terkait kerja sama vendor yang lain kan, bisa dari WO, bisa dari makeup artist dan sebagainya gitu kan. Gimana lu ngeyakinin kalau mereka gitu foto lu bisa diterima, karena kan sejauh ini yang namanya wedding fotografi itu ya begitu gitu loh, maksudnya dari permintaan customer atau kliennya itu pengennya yang sesuai seremonialnya, sesuai keromantisannya atau keindahannya kayak begitu. Terus yang dari vendor misalnya mintanya lebih fokus ke make upnya, ke gaunnya, dan hiasan-hiasan yang lainnya gitu. Nah, lu gimana meyakinkan mereka gitu loh? Kalau itu biasanya mereka kontak ya mas ya, itu ketemu di lokasi ataupun mereka event mereka terus ngontek, terus kita tukeran medsos gitu kan. Akhirnya jadi mereka lihat portfolio gitu kan, terus komentar deh mereka tuh kan, komentar tentang foto-foto gua itu, mereka bilangnya sih unik gitu kan, bagus unik. Terus ada rasa penasaran mereka, akhirnya ngajak gitu kan, ngajak kerjasama. Dan di situ memang ada request juga, meskipun mereka nggak request, tetap gue sendiri sebagai kan intinya kerjasama kan saling menguntungkan ya. Jadi kebutuhan mereka pun kayak misalkan dekorasi maupun foto beauty, foto gaun, foto untuk mereka promosi di medsos juga, untuk mereka jual lagi gitu kan, tetap disiapin gitu kan, tetap kita penuhin lah, penuhin. Dan foto dengan style kreatif itu sendiri ikutan juga tetap ada gitu loh. Jadi lo menyediakan foto yang efek-efek ini sekian persen, malah bisa dibilang itu bonus kali ya. Bonus ya. enak yang dapetin ya fotografer lu ya, dikasih banyak bonus gitu. Jadi demi lu memuaskan untuk rasa kreativitas lu itu, lu tetap berkarya walaupun lu sedang menjalani profesi sebagai wedding photographer. Lu tetap membuat foto yang efek-efek kayak gitu, tapi di lain sisi juga lu memberikan apa yang diminta sama vendor gitu ya. Bisa memenuhi kebutuhan mereka juga gitu.
karena kerjasama kan gitulah, kecuali kalau memang dapat langsung klien yang mereka pengen biasa kepoin gitu kan, emang pengen cocok lah stylenya sama mereka gitu kan. Dan mereka pengen bikin totalitasnya efek-efek gitu ya. Efek kayak gitu dan storytelling pengennya gue yang bikin gitu. Ya, itu lain lagi ceritanya tuh. Jadi tapi tetap foto aman ada, foto untuk seremonial itu sendiri itu ada, dan stylenya lebih jadi utama gitu. Gitulah. Lu sempet ya berarti pada saat lu maksudnya ini bisa dibagiin kali nih, Je, kalau orang misalnya ada sahabat-sahabat kita juga yang pengen memotret saat liputan kayak gitu atau saat lagi jadi wedding documentary ini, mungkin orang pengen nyoba tipsnya kayak gimana sih gitu pada saat misalnya memotret biasanya momennya apa tuh, kayak akad, kayak pemberkatan kayak gitu. Begitu itu kan lu masih sempet tuh. Masih sempet. Ya katakanlah curi-curi kesempatannya tuh masih. Kayak gimana mengaturnya tuh? Kebetulan karena gue emang udah biasa ya gitu Rando. Emang kan udah lama juga di situ, jadi bisa ngatur kapan mereka ijab atau mereka mau pemberkatan itu mau ini itu kita timingnya tuh udah kita siapin, kita udah standby gitu kan, udah standby dengan awalnya untuk foto aman itu sendiri dan setelah itu efek gitu kan. Kayak gitu. Terus tapi sebelumnya untuk itu latihan dulu, eksperimen dulu di rumah. Ini sebelum di lokasi untuk memulai nih, untuk memulai ini latihannya kurang lebihnya tuh seperti apa gitu, singkat aja gitu. Jadi ketika nanti udah ada di lokasi siap lah gitu. Kayak gitu. Jadi latihannya lebih kita siapin apa yang kita mau bikin, itu preparation sih, ya persiapan nanti untuk itu lebih ke situ. Terus misalkan ada acara hunting, ada teman ngajak foto, itu bisa jadi buat eksperimen, bisa jadi buat kita berlatih lah ibaratnya gitu Mas. Jadi untuk persiapan pas di acara, dan sebelum di acara pun kita udah begitu datang kita cek spot itu sambil ngukur-ngukur gitu kan, ngukur spot di luar, di dalam kayak gitu. Jadi setelah acara mulai, prosesi seremonialnya mulai sampai acara inti, kita udah siap, udah prepare. Jadi mana harus ngambil foto aman, di mana harus kita yang kepengen kita itu seperti apa, itu udah bisa diatur lah, ngikutin acara gitu kan. Jadi pinter-pinter ini aja ya, peka sama momen. Itu peka sama momen. Kalau untuk yang baru terjun, bagusnya sih lebih utamain basicnya dulu. Gitu, maksudnya amannya dulu gitu kan. Setelah itu jangan coba-coba. Ya itu. Kecuali memang fotografer bukan dia sendiri gitu, maksudnya kan ada timnya, ada beberapa, bisa satu hire yang udah lama, yang udah untuk pegang foto aman gitu. Jadi mereka dia pegang foto aman, dia yang baru ini bisa bermain lah di situ gitu kan. Tetap latihan dulu sebelumnya kayak gitu. Ayo silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Kayak gitu. Berarti lu koleksi, selain koleksi lensa, koleksi kristal berarti. Iya, koleksi kristal. Udah berapa banyak tuh, Je? Kristal kebetulan yang sisa ya, maksudnya yang lainnya pada di temen ya, akhirnya dipinjam dan akhirnya dibayarin tuh. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang ketinggalan gitu, macam-macam. Ada sekarang sih 1, 2, 4 lah. 4 kristal. Ini sebelumnya JJ ini udah sempat ngasih tahu bentuk-bentuk kristalnya, cuma nggak di podcastin aja waktu itu ya. Iya. Sempat ngobrol-ngobrol, ngasih tahu apa aksesoris yang dipakai gitu kan. Ini berangkat lagi dari efek-efek yang lo gunain, lo berarti masih eksplorasi lagi nih, masih penasaran lagi ngulik apa nih? Tetap eksplorasi, tetap terus. Jadi ketagihan lo ya? Iya, kayak gitu. Jadi di wedding itu yang awalnya gue kenal dulu itu kan ya harus foto SOP gitu kan, harus foto. Jadi SOP-nya udah, dasarnya udah ada, terus kita pengen begitu. Jadi ya dibilang kan ada masa jenuh tuh Mas, itu bakalan
masa jenuh bakalan ini sendiri karena kita penasaran terus, jadi memacu kita buat motivasi kita untuk buat orang yang mau berkembang nggak ada istilah jenuh itu nggak ada. Karena memang jangan sampai jenuh, ngerasain rasa jenuh sedikit karena kita mau berkembang, kita jadi nyoba. Pinter-pinter ngakalin lah. Ya, seperti yang lu lakuin itu. Jadi ya kuncinya ya mesti punya semangat sih ya. Iya, semangatnya itu harus on fire terus lah gitu. Gimana ngakalinnya ya gitulah, kreatif lah gitu kan. Kalau dari sisi gue sendiri seperti itu gitu, kurang lebih. Nah ini apa semua vendor lo kasih semua tuh efek-efek kayak gitu? Semua vendor sih, ya semua vendor pasti rata-rata bisa ini ya, maksudnya ya harusnya sih mereka seneng ya, mendapat sesuatu yang baru gitu kan. Jadi ya nggak inilah, mereka bisa ngeliat sisi lain dari fotografi yang dinamis, gitu. Yang dibilang kekinian itu ya nggak cuma soal terang atau kayak gimana atau ada saat apa ada light blast atau apa segala macam ya, enggak, ini bagian dari kekinian. Kalau memang mau ini bisa dilibatkan dalam sebuah tren foto, terutama yang lu geluti ini foto apa wedding fotografi ini ya, ini bisa dikembangkan gitu. Iya, ya kayak gitu sih kekinian, jadi nggak sekedar gitu-gitu aja gitu. Iya. Jadi lebih ada warnanya, lebih enak, lebih asik lah, lebih seru. Iya, yang pasti ya ada variasi, ada sesuatu yang baru dan yang kita lihat itu nggak flat aja gitu ya. Iya, bener gitu. Ya seru sih, harusnya kayak gini nih ya, memang apa, kita harus sambut baik, kita harus coba apa bereksperimen gitu. Kreativitas itu emang, adanya kreativitas itu mendorong kita untuk kita mencoba, yaitu eksperimen untuk pada saatnya nanti memang sudah bisa nemuin apa eksperimen yang baik ini, barulah kita terapkan di urusan yang profesional atau yang lebih serius lagi. Gitu. Sekarang lagi sibuk apa, J? Sekarang masih rutin wedding, foto-foto, dokumentasi event, tapi kebanyakan ya wedding, Sabtu Minggu wedding. Kalau hari-hari biasa kadang ada event, corporate juga ada, cuman memang freelance ya Mas. Freelance kayak gitu. Lebih seperti itu. Selebihnya ngurusin anak sama istri. Keren. Jadi mungkin lo ada punya apa pesan tersendiri gitu sehubungan dengan nama apa eksperimen fotografi ini ke sahabat-sahabat kita, mungkin bisa dibagiin. Pesan lebih apa ya Mas? Lebih sering-sering motivasi diri, terus semangat terus kreatif tuh bisa ngebangun semangat kita, terus lebih profesional lagi lah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Intinya jangan pernah kendor lah. Iya, jangan sampai kendor untuk belajar, untuk eksperimen. Kendor tetap ngakalin motivasi diri. Dan kalaupun udah udah bisa pun udah jangan ngerasa jago gitu. Itu dibagi-bagi ilmunya. Repot gitu. tuh. Oh iya nih, untuk efek-efek kayak gini nih, idealnya tuh ada yang sempat nanya waktu itu kan, idealnya tuh enaknya pakai di lensa berapa? Apa semua lensa itu menghasilkan efek yang sama atau gimana? Itu tiap lensa beda ya Mas. Keseringan pakai lensa prime ya, fix ya. Lensa fix. Kalau untuk lensa wide itu juga bisa, tergantung aksesoris kayak gitu. Tapi lebih keseringan karena emang biasanya gue make 35 atau 50. Untuk lensa wide-nya sendiri paling foto-foto ini kan, di foto bersama tuh di pelaminan kayak gitu kan, paling pakai itu. Kalau untuk pas momennya keseringan pakai. Itu foto bersama lu efekin juga? Ada iseng. Ada di mirroring. Gitu. Ya boleh juga sih kan. Kalau memang kalau ada customer yang seleranya seperti itu, atau tapi nggak kepake Mas. Atau lu nya sendiri
lu bangga bisa bikin foto efek-efek kayak gitu dan bisa jadi galeri lu sendiri, kenapa Iya. enggak? Karena kalau Emang kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya lu sejauh nggak ngerugiin orang, nggak menyinggung orang lain kan ya sah-sah aja benar. sah aja ya. Ya iseng sih, lebih ke iseng kalau itu kan. Itu nggak kepake juga soalnya kalau satu dipasang, yang lain minta. Nah, berarti kan bagus. Kok ini enggak ya Mas ya? Satu aja. Berarti memang Yang aman aja dah. Berarti memang ya apa karya lu itu disukai orang gitu dan apa bisa masuk lah Ya, ke selera klien atau ke selera vendor-vendor untuk saat ini gitu loh. ya puji Tuhan gitulah. bisa cocok gitu. Ya, gua doain semoga apa kegiatan berfotografi lu lebih maju lagi, sukses, Amin. terus sama ya lebih profesional, Ya, lebih banyak rezeki pastinya. amin. Ya. Oke sahabat fotografi, demikian sudah hasil sharing saya dengan Mas JJ ini. Untuk tadi udah dibilang ya kalau mau apa tanya-tanya atau mau sekalian mau belanja aksesoris Ya, buat foto efek ini bisa order ke beliau. bisa. Gimana Je? Kalau nanya-nanya juga pasti dijawab ya, diajarin dong. Jawab, kasih tahu lah, sharing kita kan sama-sama kan. Ilmu tuh milik sama-sama lah. Kalau dia mau kopdar minta diajarin juga apalagi ya. Boleh, tinggal atur waktunya lah gitu. Siap nih, beliau cukup sibuk soalnya. Sibuk ngomong anak. Oke, kita tutup aja Je. Kayaknya terima kasih Je lu udah kesini. Oke, sahabat fotografi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat berfotografi, selalu mencintai fotografi dan salam fotografi. Thank you Je. Thank you.